Baiklah Bapak Ibu tamu undangan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Acara selanjutnya yakni sambutan-sambutan. Namun sebelumnya kami persilakan kepada peserta khotimin dan khotimat untuk turun dari atas panggung menuju tempat yang sudah disediakan oleh panitia. Baiklah, kita mulai ke sambutan pertama, yakni sambutan Kepala TPQ Hidayatul Rahman, yang mana dalam hal ini akan disampaikan langsung oleh Ustazah Umi Perbawati SPD. Kepada beliau disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ini tidak ada suaranya, tidak ada semangatnya. Sepertinya saya harus mengeluarkan jurus dari guru saya. Karena guru saya di Korcam itu sangat menyukai pantun. Jadi saya akan awali sambutan saya ini dengan pantun. Jangan lupa cakepnya nggih. Pergi khotaman belum sarapan. Singgah di kampung Arab membeli lontong. Saat ada yang ucap salam, harap dijawab dengan lantang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan kasih sayangnya, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam acara khataman dan imtihan perdana TPQ Hidayatul Rahman. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita semua mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Koordinator Pendidikan Al-Quran Metode Qiraati Cabang NTB. Yang saya hormati Koordinator Pendidikan Al-Quran Kecamatan Ampenan. Yang saya hormati pembina dan pengurus Yayasan Hidayatul Rahman. Yang saya muliakan para alim ulama, ustadz, ustazah, tokoh masyarakat dan seluruh wali santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saja anak-anak kami yang kami banggakan, para peserta khotimin dan khotimat yang saat ini sedang berbahagia. Pertama-tama saya ingin mengucapkan barakallahu fikum kepada para santri yang telah menyelesaikan pembelajaran Al-Qur'annya pada pagi hari ini. Ini bukanlah akhir dari perjalanan, tetapi awal dari tanggung jawab yang besar, yaitu menjaga, mengamalkan, dan mencintai Al-Quran sepanjang hayat. Al-Quran bukan hanya untuk dibaca, tetapi untuk difahami, diamalkan, dan dijadikan sebagai pedoman hidup. Maka harapan kami sebagai guru ngaji, sebagai guru Al-Quran, semoga ananda sekalian senantiasa menjadikan Al-Quran sebagai teman hidup, penuntun di kala gundah, dan sebagai cahaya dalam setiap langkah. Ananda Ayin dan Izi, Ananda
setelah pembelajaran qiraati ini selesai bukan berarti Ananda berhenti ngaji, nggih. Tetap harus tadarus minimal 1 juz sehari. Apakah siap? Siap? Ya, mohon bantuan ayah dan bunda agar tetap mengawal Ananda untuk menjaga bacaan Al-Quran yang tartil dan bertajwid. Dan kami sampaikan kepada wali santri bahwa setelah selesai acara ini insya Allah kami akan membuka kelas tahfiz. Kami akan membuka kelas tahfiz sebagai program lanjutan dari pembelajaran Al-Quran. Dan ini insya Allah nanti informasi pendaftarannya akan kami umumkan di grup. Kemudian pada kesempatan ini saya ingin sampaikan, tadi sudah dikasih spoiler nggih, bahwa memang TPQ Hidayatul Rahman ini baru saja berdiri nggih, dan beralamat di Jalan Lingkar Selatan, tepatnya di Perumahan Elit Gang Asri 2 nomor 27, Kelurahan Jempong Baru. Taman Pendidikan Al-Quran Hidayatul Rahman ini diresmikan pada tanggal 28 Mei 2025. Dan alhamdulillah pada hari ini kita sudah bisa mengkhatamkan santri. Kalau bahasa anak kuliahan, SKS. Apa SKS? Sistem kebut semalam gitu ya, karena dalam 3 bulan alhamdulillah kami bisa ikut serta dalam EPTAK cabang. Alhamdulillah, beri tepuk tangannya dulu. Namun sebelum itu memang kami sudah membuka kelas terbuka sejak bulan Februari 2024. Kami sudah membuka kelas terbuka, sudah mulai program mengaji dan berinduk di TPQ Bidayatul Hidayah 2. Terima kasih banyak Umi. Kemudian di sini dalam kesempatan ini saya akan sampaikan terima kasih kepada wali santri, karena kalau mengingat proses ke belakang itu TPQ ini tidak akan bisa berdiri seperti ini tanpa ada support dari para ustazah dan juga wali santri. Mengingat apabila 1 tahun yang lalu itu kita masih kelas terbuka, perjuangannya itu Masya Allah, mengantar santri dari Jalan Lingkar ini tes kenaikan jilid ke Ampenan pagi dan siang. Bahkan rumahnya bukan di Jalan Lingkar santri kami niki, di Labu Api. Pergi ke Ampenan untuk tes, mau pagi, mau siang, ndak kenal hujan, ndak kenal panas. Bahkan seringkali anak-anak ini mengantuk di jalan karena memang waktunya kurang lebih sekitar 20 sampai 30 menit sampai Ampenan. Beberapa kali bahkan sampai di Ampenan tidak ada tes. Senyum wali santrinya, sampai Ampenan tidak ada tes, karena bukan karena miskomunikasi, tapi memang kami mengarahkan wali santri itu setengah jam sebelumnya harus sudah berangkat, begitu nggih. Jadi di TPQ Bidayatul Hidayah 2 mulai aktif pembelajaran jam 3 kurang 15, jam 2.15 itu santri kami udah berangkat. Nah, dapat info menyusul gitu ya, enggak apa-apa, insya Allah semuanya akan dicatat sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Jadi dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada wali santri atas kepercayaannya kepada kami, dan juga permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila selama Ananda belajar di TPQ Hidayatul Rahman ini masih banyak kekurangan dari segi sarana prasarana, kemudian pelayanan, juga mungkin ada tutur kata atau tingkah laku kami sebagai dewan guru yang kurang berkenan atau menyinggung hati ayah bunda, mohon dimaafkan. Dimaafkan atau tidak? Insya Allah, terima kasih sebelumnya. Dan tempat kami ini di TPQ Hidayatul Rahman ini kecil sekali, kecil sekali jika dibandingkan TPQ kepala-kepala TPQ yang hadir ini besar-besar, lahannya 3 are, 5 are, 10 are. Kalau tempat kami ini hanya 120 meter persegi. Tapi tidak mengecilkan semangat kami untuk membina dan membentuk generasi Qurani yang berakhlak mulia.
Pada kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Yudi Hermawan dan Ibu Yeni Fahriyaumi atas kesediaannya memberikan tempat untuk kami menjalankan program pendidikan Al-Quran. Semoga dengan keikhlasan hatinya Allah terima sebagai amal jariah untuk Bapak Yudi dan Ibu Yeni Fahriyaumi. Amin ya Rabbal Alamin. Akhir kata, marilah kita terus tanamkan cinta Al-Quran ke dalam keluarga dan lingkungan sekitar kita. Semoga TPQ ini terus dapat melahirkan generasi yang Qurani, yang tidak hanya fasih dalam membaca Al-Quran, tetapi juga berakhlak mulia sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah Bapak Ibu tamu undangan, berhubung tadi saya buka dengan pantun, izinkan saya tutup juga dengan pantun nggih, karena rasanya kurang afdol niki nggih. Jangan lupa cakepnya. Bunga melati di pekarangan, tumbuh cepat, segera besar. Saya masih banyak kekurangan, maklum masih tahap belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Kepala TPQ Hidayatul Rahman atas sambutannya. Sambutan yang kedua, sambutan perwakilan wali santri, yang mana dalam hal ini akan disampaikan oleh Ibu Kunti Anisa. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dengan kesempatan yang berbahagia ini kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Alhamdulillah. Shalawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua yang hadir di tempat yang barokah ini mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil akhir. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Yang saya hormati Koordinator Metode Qiraati Cabang NTB, yang saya hormati Koordinator Metode Qiraati Kecamatan Ampenan, yang saya hormati Ketua Yayasan Hidayatul Rahman, dan segenap tamu undangan yang berbahagia. Dalam kesempatan ini, saya sebagai wali santri yang mewakili dari wali santri yang lainnya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada para ustazah-ustazah dari TPQ Hidayatul Rahman yang telah bersabar mengajari, menemani dan melatih anak-anak kami dari awal hingga akhir. Semoga kelak apa yang telah diajarkan kepada khotimin khotimat bisa bermanfaat di kemudian hari. Amin. Dan semoga kelak TPQ Hidayatul Rahman bisa mencetak generasi-generasi penerus yang pandai dalam membaca Al-Quran dan mencetak para penghafal Al-Quran yang unggul. Amin. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Kunti Anisa atas sambutannya. Sambutan terakhir, yakni sambutan Koordinator Pendidikan Al-Quran Metode Qiraati Cabang NTB. Kepada yang mewakili kami persilahkan.
Banyak yang request pantun. Masya Allah. Momen khotaman, momen adu pantun. Hari Sabtu hadir khotaman perdana bersama istri yang selalu setia. Bapak Ibu hadirin semua, semoga berkenan mendengarkan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim. Yang kami hormati dan muliakan para alim ulama, para tuan guru, tokoh agama dan tokoh masyarakat. Yang kami hormati dan muliakan segenap koordinator pendidikan Al-Qur'an cabang NTB. Yang kami hormati dan muliakan segenap koordinator pendidikan Al-Qur'an Kecamatan Ampenan. Yang kami hormati dan muliakan keluarga besar Taman Pendidikan Al-Qur'an Hidayatul Rahman. Yang kami hormati dan muliakan Bapak Ibu wali santri, tamu undangan, serta anak-anak khotimin dan khotimat yang kami banggakan. Singkatnya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, lagi dan lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai detik ini kita masih diberikan keafiatan, kesempatan untuk sama-sama duduk hadir majelis yang insyaallah diberkati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, majelis khotaman Al-Qur'an dan imtihan perdana untuk TPQ Hidayatul Rahman. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta keluarga, sahabat, pengikutnya yang setia hingga hari kemudian nanti. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini, pulangnya kita mendapat cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan kelak mendapat syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini izinkan kami mengulas sedikit tentang metode qiraati. Metode qiraati insyaallah diyakini oleh para penggunanya merupakan satu-satunya metode praktis yang bukan hanya metodenya yang praktis, tapi guru-gurunya juga praktis, dicetak untuk praktis. Yang mana metode ini melanjutkan daripada metode-metode sebelumnya. Metode sebelumnya yang masyhur di seluruh belahan dunia, dari informasi yang kami kumpulkan, bahkan sampai di kepulauan kita di NTB, yang mana metode ini boleh dikatakan sudah semakin punah, bahkan ya hampir punah lah. Masih ada, saya yakin masih ada di beberapa daerah, desa, tempat, namun sudah tidak gaung seperti tahun-tahun yang dulu di masa kecil saya terutama masih menjumpai metode itu, tahun-tahun 90-an. Bapak Ibu pasti masih ingat dalam memorinya
Walaupun nama metodenya ya tidak terlalu dikenal dulu, yang penting dulu zaman kita kecil-kecil itu maghrib isya itu dikumpulkan oleh orang tua, guru ngaji di kampung-kampung kita, ngaji dengan metode itu. Belakangan kita baru tahu nama metodenya. Namanya adalah Qaidah Baghdadiyah. Metode lihat, eja, baca. Alif atas A, alif bawah I, alif depan U, A, I, U. Mulai dari huruf hijaiyah kita diajarkan dulu. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, ro, za, sampai ya. Tahapan demi tahapannya dipelajari dengan metode itu sangat bagus. Kalau dilihat sistematisnya baik sekali. Namun satu orang ulama melihat dari sistematisnya ini bagus, hanya saja pengawalannya yang kurang, Bapak Ibu. Pengawalan dari sistem metode itu yang kurang. Sehingga turun menurun sampai katakan ke kepulauan kita di Lombok, ya sudah sesuai dengan dialek atau cara gurunya masing-masing. Tidak terstandar oleh sistem pengawalan yang seharusnya. Kenapa demikian, Bapak Ibu? Kami mencoba mengumpulkan informasi-informasi, mencari tahu siapa penyusun daripada metode Qaidah Baghdadiyah ini. Jadi teman-teman di metode Qiroati itu mencoba cari tahu. Bahkan tahunnya aja nggak ketemu, Bapak Ibu. Tahun rilisnya metode ini nggak ketemu. Metode pertama, boleh dikatakan pertama di dunia. Qaidah Baghdadiyah ini yang dipakai anak-anak umat Islam ngaji dan banyak melahirkan ahlul Quran di zaman itu. Tapi tidak diketahui tahun kelahirannya kapan, tahun keluarnya kapan metode ini. Baru disusul metode yang kedua, ada namanya metode Mahmudiyah. Itu tahun berapa saya lupa, datanya ada di catatan saya. Nah, yang ketiga baru hadir metode Qiroati tahun 1963. Jadi urutan metode yang hadir di belahan bumi Nusantara ini, pertama itu Qaidah Baghdadiyah, ada yang kedua metode Mahmudiyah, ini saya tidak pernah ketemu metodenya, baru yang ketiga Qiroati. Nah, yang keempat ada metode Al-Barqi namanya. Setelah Al-Barqi inilah lahir metode-metode yang banyak sekali. Satu orang guru kami di daerah Bekasi, Jawa Barat, itu menyusun tesisnya, S3-nya meneliti jumlah metode yang ada di Nusantara. Terkumpul lebih dari 300 metode membaca Al-Quran, Bapak Ibu. Tapi memang yang masyhur, yang booming belakangan ini ya mendominasi. Kalau dari dulu banyak di kalangan masyarakat di desa-desa sudah lazim ya, karena memang terafiliasi oleh pemerintah. Namun beda dengan metode Qiroati, Bapak Ibu tidak bisa mendapatkan buku ini atau metodenya sembarangan. Karena apa? Pengawalannya yang dijaga dengan baik. Sehingga hasilnya Bapak Ibu bisa lihat di hadapan kita bersama dari pagi tadi bagaimana hasil daripada pembinaan yang dilakukan TPQ yang menggunakan metode Qiroati. Walaupun tentunya bukan berarti semuanya sudah baik, sempurna, tidak, masih ada kekurangan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tapi insya Allah Qiroati tidak pernah mengakui metode Qiroati adalah yang terbaik, tapi Qiroati berani menjanjikan hasil yang terbaik. Dan kata guru-guru kita, para tuan guru, para alim ulama, suatu hal yang didasari dengan keikhlasan pasti akan merebak kemana saja dia pergi, hasilnya akan dirasakan oleh semua kalangan. Maka Qiroati ketika masuk di NTB pada tahun 2008, tepatnya bulan Mei, tanggalnya tidak ada yang ingat, ya,
bulannya yang diingat Mei 2008. Awal daripada pembinaan demi pembinaan dilakukan sampai saat ini, alhamdulillah sudah Masya Allah berapa banyak anak-anak yang dikhotamkan melalui TPQ pengguna metode Qiroati. Dan data lembaga di cabang NTB sampai saat ini berjumlah 69 lembaga. Dari ujung wilayah Ampenan untuk NTB sampai ujung timur wilayah NTB ada di Kepulauan Bima, Bapak Ibu sekalian. 69 lembaga dengan jumlah santri se-NTB itu kurang lebih 9 ribuan anak dan guru sekitar 900-an, mendekati angka 1000 pengajar Al-Quran pengguna metode Qiroati. Lalu alhamdulillah di tahun ini dari 69 lembaga diikuti program rutinan atau program tahunan di cabang NTB, yaitu kegiatan evaluasi belajar tahap akhir Qiroati yang disingkat dengan istilah EBTAQ. Diikuti 56 lembaga dengan jumlah santri 917 anak. Itu pelaksanaannya selama 13 hari Bapak Ibu. Per hari sekitar 75 anak plus minus 1 yang diuji di setiap harinya selama 13 hari tidak berturut-turut, karena hari Jumat itu tidak ada tashih, tidak ada ujian, Jumat dikosongkan. Selain itu terus tuh se-NTB yang dari Sumbawa, Dompu datang untuk diuji, tempatnya masih di Kepulauan Lombok. Mereka mujahadah Bapak Ibu, nyebrang dari Kepulauan Sumbawa kemari. Ya, ada yang mabuk, ada yang muntah dan lain sebagainya di perjalanan. Sehingga target kami di NTB bagaimana pengembangan penyebaran Al-Quran ini agar tidak terpusatkan di Lombok saja, tapi bagaimana Kepulauan Sumbawa itu bisa mandiri ke depannya. Maka dari itu Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tanggung jawab ini bukan semata-mata ditanggung oleh guru-guru ngaji saja, tapi bagaimana kita semua yang hadir di tempat ini, bahkan kerabat, saudara kita di luaran sana ikut berperan dan harus ikut bertanggung jawab memikirkan generasi Qurani, anak-anak kita sebagai penerus. Karena kenapa Bapak Ibu? Kami ingin mengajak kita merenung bersama. Dari 69 TPQ ini, kegiatan rutin Lembaga Pendidikan Al-Quran khususnya di metode Qiroati setiap tahun akan mengkhotamkan anak. Setiap tahun akan mengkhotamkan anak dengan jumlah yang bervariasi. Tertinggi satu TPQ mengkhotamkan 51 orang, 42 orang, 47 dan seterusnya. Sampai yang sedikit ada yang 1 anak di khotaman perdananya. Yang perlu kita renungkan, kemana anak-anak setelah mereka khotam? Oke, lembaga membuka program tahfiz. Pertanyaannya, siapa yang akan mengajar? Siapa yang mengajar anak-anak kita selanjutnya? Sementara setiap TPQ hampir boleh dikatakan sedih, ya terus-terusan bersedih dengan kerisauannya. Ya Allah, mana nih umat ini yang tertarik hatinya untuk mau mengajarkan Al-Quran? Setiap lembaga sampai hari ini Bapak Ibu masih merasa kekurangan guru pengajar. Kenapa demikian Bapak Ibu? Profesi guru ngaji ini tidak pernah bisa disandingkan oleh profesi-profesi lainnya. Profesi guru ngaji ini boleh dikatakan profesi yang masih dipandang sebelah mata. Kenapa? Kalau kita berikan 2 pengumuman lowongan pekerjaan, 1 dibuka pendaftaran
program pendidikan guru kiroati untuk mengajarkan anak-anak membaca Al-Quran. Satu lagi dibuka profesi tertentu. Insya Allah masyarakat umat Islam kita secara khusus lebih banyak yang akan melirik ke profesi yang umum yang tertentu itu. Sedikit sekali. Kenapa demikian Bapak Ibu? Memang sudah sunnatullah. Profesi guru ngaji ini memang panggilan hati. Murni panggilan hati dan pilihan daripada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak umat Islam yang kepingin sebenarnya ngajar ngaji, menjadi guru ngaji, tapi Allah nggak pilih dia. Tapi berapa banyak juga orang-orang yang sudah dipilih jadi guru ngaji, dia tinggalkan profesi itu. Maka ini patut kita renungi bersama Bapak Ibu sekalian. Dan tentunya para orang tua kita, para sepuh yang hadir di tempat ini, kami berharap pada Allah Subhanahu wa taala bagaimana ikut andil minimal mensupport, mendorong, memotivasi, menyemangati daripada guru-guru kami dimanapun berada. Baik itu di DPQ Hidayatul Rahman secara khusus, agar dia terus semangat, dia terus meningkatkan, bahkan betul-betul menjiwai daripada profesi yang dia geluti. Karena ini profesi yang sangat mulia, hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah manfaatkan lisan kita, lidah kita untuk menyampaikan satu huruf demi satu huruf. Keutamaan-keutamaan daripada Al-Quran banyak kita sering dengarkan daripada guru-guru kita. Satu huruf yang kita ajarkan kepada anak-anak umat Islam, bahkan yang kita sendiri baca, Allah akan balas daripada satu hasanah, yang mana satu hasanah sama dengan 10 kebaikan. Siapa yang mampu dalam 1 kali 24 jam membuat 10 kali kebaikan dalam hidupnya. Sementara Allah janjikan lewat fadilah atau keutamaan Al-Quran, satu huruf. Bayangkan kita ngajarin anak baca basmalah dengan baik dan benar, itu ada berapa huruf Bapak Ibu? Terus kita mau sandingkan dengan profesi-profesi yang lain, enggak level Bapak Ibu sekalian. Maka teman-teman Dewan Guru harus bangga dengan profesi yang digeluti hari ini. Bahkan jangan pernah menyandingkan dengan profesi yang lainnya. Kita tidak memungkiri tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada profesi-profesi yang lain, tapi tidak akan pernah setara profesi guru ngaji dengan profesi-profesi yang lainnya. Ya, dan mohon maaf, ini momen mengingatkan pribadi saya dan kita semua, ya, jangan pernah kita sandingkan, ya. Walaupun memang ujian guru ngaji itu adalah finansialnya. Guru ngaji itu enggak ada uangnya gitu. Hati-hati. Apa kata kami sering dengar dari guru-guru kami, Quran itu ghani, Quran itu kaya. Kalau orang Jawa bilang Quran itu opo jare katanya, apa maunya. Jadi tergantung orang yang masuk di lingkungan Quran itu. Kalau ustadz-ustazah teman-teman mau kaya, dalami Quran, nanti Allah datangkan keberkahan-keberkahan dari Quran. Bahkan tanpa kita sadari berapa banyak kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak kita sadari Allah kasih dari jalan yang tidak disangka-sangka. Yakin setiap teman-teman pasti merasakan tarbiyatul imannya, ya, kenikmatan yang Allah kasih dalam setiap harinya dia berkhidmat Al-Qur'an. Maka sekali lagi kami mohon, ya, kepada para sepuh, orang tua, para pembina yang memiliki lembaga-lembaga pendidikan Al-Quran, kita harus betul-betul memotivasi, mensupport, memenuhi segala keperluan daripada guru-guru Al-Quran. Kenapa Bapak Ibu? Jangan sampai mereka yang tadinya tawajuh, fokus mendidik anak-anak ini untuk menjadi generasi-generasi Qurani, gara-gara mikirin dapurnya, di dalam kelas, ya Allah, beras saya habis. Nggak jadi mikirin anak-anak yang ada di hadapannya, gara-gara kepikiran dapur, kepikiran daripada keperluan-keperluannya.
Kami belajar di teman-teman daerah Surabaya, itu ada satu organisasi bagus sekali, perkumpulan. Jadi sebelum membangun lembaga, mereka buat support sistemnya dulu. Jadi satu organisasi ini bagaimana dia membangun support system, ladang untuk menghasilkan daripada keperluan guru-guru yang akan dibentuk dalam lembaga itu. Sehingga urusan finansial gurunya sudah aman. Waktu dia hadir di lembaga udah nggak kepikiran lagi masalah keperluan-keperluan. Dia fokus bagaimana mencetak generasi di lembaga tersebut. Karena kenapa kerisauan ini kami sampaikan Bapak Ibu, Qiroati memberikan target pendidikan untuk anak-anak kita itu 2 tahun belajar. Persentase anak yang lulus di dalam waktu 2 tahun pembinaan itu masih kecil sekali. Dari 100% masih kecil sekali. Walaupun ada, kita apresiasi, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, ada anak-anak yang lulus 1,5 tahun, 1 tahun 8 bulan. Tapi mayoritas masih lulus di atas 2 tahun Bapak Ibu. Dengan segala bentuk faktor yang dihadapi, sumber daya manusianya, SDM pengajarnya. Maka dari itu dalam kesempatan ini di Qiroati ada program pendidikan guru Qiroati, dibuka di semua lembaga pengguna Qiroati. Maka Bapak Ibu berkesempatan mengambil bagian. Ustadz, batasan usia ada enggak? Enggak ada Bapak Ibu. Batasan usia yang mau ngajar ngaji enggak ada batasannya. Kalau kami sering nyampaikan, mohon maaf, yang penting giginya masih sempurna. Gitu. Karena bahaya kalau giginya, mohon maaf, sudah banyak yang hilang. Nanti menyangga makhraj huruf itu bisa fatal. Ya, bilang so jadi sho. Karena hilang gitu ya. Dia punya sanggaan lidah itu. Karena mayoritas huruf itu disangga oleh gigi-gigi kita Bapak Ibu sekalian. Maka kalau untuk kategori usia nggak ada batasan. Data guru paling senior yang ada di NTB nggak salah sekarang umurnya 73 atau 74 tahun. Masih aktif ngajar Bapak Ibu. Kalau tadi orang tua kami yang tadi Ustazah itu beliau dari Kopang, Masya Allah, jauh-jauh datang, diundang. Beliau datang yang tadi memberikan evaluasi. Hah? Oh cucunya, pantasan. Kekurangan informasi saya nih. Masya Allah, selamat Bu, selamat Ustazah, luar biasa. Cucunya, pantasan. Saya kaget tadi, loh itu Ustazah TPQ di Kopang, saya bilang. Saya pikir diundang, ternyata ya keluarga besar ya, Masya Allah, barakallah. Paling senior itu Bapak Ibu, 73 atau 74 tahun. Dan itu menandakan bagi kami khususnya yang muda-muda bahwa batasan usia untuk orang yang mau belajar Al-Quran dan mengajarkannya itu tidak terbatas selama syarat-syarat tadi, faktor pendukungnya ada. Sehingga bapak-bapak, ibu-ibu yang di sini jangan berkecil hati. Oh saya udah lama ya enggak pernah ngaji lagi. Enggak ada Bapak Ibu. Silahkan. Metode Qiroati itu sangat praktis sekali. Merangkul semua kalangan usia. Dari anak umur 3 tahun sampai tidak terbatas usianya, selama masih ada keinginan untuk mau belajar, maka dilayani, dipersilahkan. Mau jadi guru kah, mau dia konsumsi pribadi untuk memperbaiki bacaannya, tahsinul Qur'annya, itu di setiap lembaga dibuka programnya Bapak Ibu. Ya, karena memang Qiroati ini dihadirkan untuk semua kalangan, bukan dikhususkan. Walaupun produk emasnya Qiroati adalah mencetak anak usia kecil-kecil yang dapat mengkhatamkan Al-Qur'an bin nazar, mampu membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar. Sehingga Bapak Ibu lihat itu ada pesan dari penulis metode Qiroati. Nama penulisnya yang di depan itu Bapak Kiai Haji Dahlan Salim Zarkashi rahimahullah ta'ala. Beliau lahir pada tanggal 28 Agustus 1928 dan wafat pada tanggal
20 Januari 2001. Wafatnya udah lama meninggalkan kita semua. Namun bekasnya ya, riak-riaknya itu sampai sekarang masih dirasakan. Mudah-mudahan semua kita teman-teman Dewan Guru yang berjuang diakui oleh beliau sebagai murid-muridnya, diterima daripada amal kita menyebarkan metode baca Al-Quran lewat wasilah metode qiraati ini, dan terus kita bersandar kepada guru-guru kita, dan mudah-mudahan besok kita dapat dikumpulkan oleh beliau Bapak Kiai Haji Dahlan Salim Zarkashi rahimahullah ta'ala. Bapak Ibu, zaman sekarang zaman digitalisasi, internet, semua informasi mudah. Kalau Bapak Ibu penasaran siapa sosok Bapak Kiai Haji Dahlan Salim Zarkashi, boleh di googling ya. Nanti ada muncul tuh salah satu metode yang punya track record, data sampai sekarang masih diunggah, masih ada dari dulu sampai sekarang masih bisa diakses. Bapak Ibu lihat, koran di zaman itu dilampirkan di dalam data tersebut. Beliau dikenal Bapak TK Al-Quran pertama di dunia, yang membuat TK pertama, TK Al-Quran pertama di tengah-tengah negeri Indonesia, tepatnya di Pulau Jawa, Kota Semarang, Jawa Tengah. Nah, itu bisa dicari informasinya. Beliau berpesan, jangan wariskan bacaan Al-Quran yang salah, karena yang benar itu mudah. Dalam Quran, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Quran Allah turunkan untuk dipelajari, mudah, bahkan kata Allah diulang-ulang, mudah dipelajari, mudah difahami, mudah dihafal. Pilihannya ada di kita. Kita mau ambil bagian itu atau tidak. Maka dalam kesempatan ini sekali lagi kami mengajak kepada kita semua untuk bagaimana mendorong, tidak mampu kita, maka kita dorong orang lain untuk mengambil bagian dalam hal ini, agar bagaimana program selanjutnya setelah anak-anak kita dikhotamkan seperti hari ini dapat dilanjutkan, dapat sukses, dan kita dapat menyaksikan anak-anak kita balik di hadapan kita untuk mengkhotamkan Al-Quran bil ghaib, hafal 30 juz Al-Quran. Itu pasti menjadi cita-cita Bapak Ibu yang anaknya dikhotamkan, dan terutama untuk guru-guru pasti dan pasti kepingin lagi mensukseskan daripada cita-cita anak-anak kita. Maka dari itu sekali lagi, pabrik guru Al-Quran sangat dibutuhkan Bapak Ibu. Maka siapa orang-orangnya? Kami butuh daripada orang tua untuk mendorong para remaja, para kerabat, keluarganya, yuk ambil bagian dalam profesi guru ngaji, agar bertambahnya guru-guru Al-Quran untuk program selanjutnya menghafal Al-Quran. Terakhir, pesan kepada anak-anak kita yang hari ini dikhotamkan ya. Beliau selalu menitipkan di setiap momen khotaman untuk anak-anak yang dikhotamkan Al-Quran. Beliau berpesan satu, jagalah bacaan Al-Quran kalian yang telah dinyatakan baik dan benar, lulus tashih dengan standar yang ada di metode qiraati di tingkat dasar. Dengan cara bagaimana? Sering-sering bertadarus Al-Quran, minimal melanjutkan kebiasaan yang sudah ditempa, yang sudah dibentuk oleh guru-guru kalian di TPQ Hidayatul Rahman. Siap? Berapa lembar biasanya ngaji? Berapa lembar? Easy? Berapa lembar? Biasanya yang sering ditulis di buku kontrol tadarusnya. Ustazahnya berapa lembar? 10 lembar ya. Nah, orang tuanya siap mengawal? Siap ya? Ya, jangan sampai putus di sini Bapak Ibu. Khotaman ini bukan akhir ya. Dahlan mengedepankan kata khotaman, bukan wisuda. Kalau orang Jawa bilang wisuda itu sama dengan wis sudah, selesai sudah gitu. Kalau orang Lombok pakai istilah namatan. Nah, sehingga selesai sudah, sama artinya.
Tapi khotaman itu berbeda Bapak Ibu. Khotaman itu setelah akhir An-Nas balik lagi ke awal Al-Fatihah. Seperti yang tadi kita saksikan, anak-anak kita dari Al-Duha sampai An-Nas, balik Al-Fatihah, berakhir di akhir surah Al-Baqarah. Itu proses khotmul Quran. Sehingga setiap kali khotaman niatkan lagi, khotaman lagi, khotam lagi, niatkan lagi khotaman. Terus seperti itu. Jadi Bapak Ibu harus kawal ya. Kerjasama terus sama guru-gurunya, jangan putus selesai di sini. Walaupun momen ini adalah momen dikembalikannya anak-anak Bapak Ibu ke pangkuan Bapak Ibu sekalian. Maka ini perhiasan yang sangat berharga, tolong dijaga dan dirawat. Jangan sampai luntur perhiasannya. Terus yang kedua, anak-anak tingkatkan kebaktian kalian kepada kedua orang tuanya, ya, dengan cara sering-sering doakan kedua orang tuanya setiap saat, setiap waktu. Siap? Yo, doa untuk kedua orang tua bersama. Amin ya rabbal alamin. Ya, setiap hari, dan jangan lupa minta doa kembali kepada kedua orang tua kalian supaya cita-cita kalian dimudahkan, semua yang kalian inginkan dimudahkan setiap hari. Ya, cium tangan kedua orang tuanya, ya. Belum pernah cium kedua mata orang tuanya? Belum? Nah, ambil barokah. Cium kening kedua orang tuanya, jangan cupiki aja gitu. Ya, keningnya dicium. Siap? Ya, minta ridho, minta doa kedua orang tuanya. Dan yang terakhir, ya, jangan putus di sini Bapak Ibu. Program sudah disampaikan oleh Kepala TPQ tadi. Kami hanya menegaskan kembali bahwa setelah ini bukan akhir, tapi ada program-program lanjutan di metode Qiraati. Kurikulumnya sudah lengkap. Ada program PT-PT, pasca TPQ program tahfiz. Kemudian ada juga setelahnya anak-anak menghafal hadis baginda Nabi SAW, dan mungkin ada inovasi-inovasi program lainnya. Ya, satu keutamaan daripada orang yang berkhidmat Quran, saya kutip dari kalam guru kita semua, orang yang berkhidmat pada Al-Quran sudah pasti bertadarus Al-Quran. Sedangkan orang yang selalu bertadarus Quran belum tentu berkhidmat kepada Al-Quran. Bertadaruslah Al-Quran, engkau akan mendapatkan dunia dan seisinya. Berkhidmatlah pada Al-Quran, engkau akan mendapatkan yang punya dunia dan isinya. Maka Bapak Ibu, mudah-mudahan kita semua walaupun tidak masuk dalam orang-orang yang mengajarkan Quran, mudah-mudahan digolongkan orang-orang yang khidmat kepada Al-Quran. Saya pernah mendengar kata guru kita Abuya Abdul Aziz bin Aqil, orang yang nyapu hari-hari di TPQ itu sudah termasuk orang yang khidmat kepada Al-Quran. Jadi macam, mohon maaf, ketua yayasan, pembina-pembinanya walaupun gak ikut ngajar, itu memfasilitasi sudah termasuk daripada orang-orang yang khidmat Al-Quran. Maka mudah-mudahan kita semua diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, yang benar hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Salah khilaf murni daripada kebodohan saya sendiri. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Koordinator Pendidikan Al-Quran Metode Qiraati Cabang NTB.